Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dosen penguji uji kinerja yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Indah Pradinda Harahap, NIM 229029495034, asal LPTK Universitas Negeri Makassar, Prodi Ekonomi. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Dan saya merupakan guru ekonomi di SMA Negeri 1 Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Pada kesempatan kali ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, materi akuntansi perusahaan jasa, dan submateri laporan keuangan perusahaan jasa. Semoga video saya dapat bermanfaat. Saya akhiri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Di tengah cuaca mendung, saya harap semoga semuanya masih dalam kondisi yang sehat, kondisi yang baik, dan siap untuk menerima pembelajaran hari ini. Anak-anak semua, insya Allah hari ini kita akan melanjutkan materi kita di pembelajaran sebelumnya tentang laporan keuangan perusahaan jasa. Ya, tapi sebelum kita mulai pertemuan hari ini, maka mari kita buka pertemuan hari ini dengan menyiapkan kelas terlebih dahulu, lalu membacakan doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita sudah membacakan doa untuk membuka pertemuan hari ini. Semoga dengan tadi kalian sudah membacakan doa, ilmu yang kalian dapat hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, terlebih juga menjadi berkah ya. Sehat ya tadi ya semuanya ya? Sehat. Nah, hari ini insya Allah kita akan masuk ke materi baru tentang laporan keuangan perusahaan jasa. Jadi kita sudah bahas ya saat di awal kelas 12 bahwa akuntansi yang kita pelajari di kelas 12 ini terdiri dari dua, walaupun sebenarnya banyak perusahaan yang dibahas dalam akuntansi. Jadi nanti insya Allah kita di sini akan menyusun laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan juga laporan posisi keuangan. Tapi sebelum itu, Ibu mau tahu dulu siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa sekretaris? Bunga. Berapa orang tidak hadir hari ini? Tiga. Kenapa itu? Ada yang sakit, ada yang sakit. Kita doakan sama-sama bagi teman kita yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Bagi teman-teman kita yang mungkin
Semoga segera diselesaikan. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, ada yang masih ingat atau tidak di pertemuan sebelumnya kita itu membahas tentang apa ya, atau materi apa, atau apa yang kalian ingat dari pertemuan di pekan sebelumnya? Ada yang mau ingat? Oke ya, silakan ya. Materi yang dibahas dari pertemuan sebelumnya adalah tentang jurnal penyesuaian, di mana dalam jurnal penyesuaian ada akun-akun yang perlu disesuaikan pada akhir periode, seperti beban dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, pendapatan yang belum diterima, dan pendapatan diterima di muka. Jurnal penyesuaian perlu dianalisis sebelum masuk ke dalam penyusunan laporan keuangan. Beri tepuk tangan yang ini sudah sama-sama memberi review ya dengan kalian semua bahwa kita kemarin sudah sampai di tahap AJP, ayat jurnal penyesuaian. Ternyata dalam satu periode ada kadang-kadang transaksi itu yang belum diselesaikan. Ini kita akan coba menganalisis bagaimana sih caranya melakukan pelaporan keuangan. Nah sebelumnya, kenapa sih kita kok perlu membuat pelaporan? Kalau misalnya kita punya perusahaan, bayangin aja dulu, walaupun sekarang belum. Mana tahu nanti suatu saat punya ya perusahaan. Bengkel itu juga perusahaan. Kalau kita bahas di perusahaan jasa bahwa ada bengkel, salon itu termasuk ke dalam salah satu perusahaan. Kalau misalnya kita punya perusahaan, apa perlunya kita membuat laporan keuangan? Modal, pendapatan. Jadi ini ya kira-kira yang akan kita bahas. Ini adalah kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang akan kita lakukan dalam pertemuan ini. Ada yang KD-nya itu adalah menganalisis penyusunan siklus akuntansi perusahaan jasa. Indikator pencapaian kompetensinya nanti kita akan coba menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan laporan keuangan. Lalu akan analisis bagaimana bentuk laporan laba rugi, menganalisis bagaimana laporan perubahan ekuitas, dan akan menganalisis bagaimana laporan perubahan posisi keuangan atau laporan posisi keuangan, atau kita kenalnya dengan nama neraca. Pembelajaran kita akan melakukan pendekatan saintifik. Jadi nanti di sini kegiatan yang banyak dari kalian itu adalah kegiatan bertanya, lalu kalian mengkomunikasikan hasil yang nanti kita akan melakukan kegiatan dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Jadi nanti akan ada masalah, kalian akan diajukan pertanyaan terbuka. Jadi pertanyaan terbuka itu artinya adalah pertanyaan yang awalnya apa, kenapa, bagaimana, seperti itu ya. Sedangkan teknik penilaiannya di sini seperti biasa itu membuat 3 teknik penilaian. Ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, dan ada penilaian keterampilan. Untuk penilaian sikap, nanti di situ kalian akan dinilai bagaimana sikap kalian. Nanti Ibu akan melihatnya secara observasi ya, Ibu ada lembar penilaian tentang bagaimana sikap kalian selama melakukan pekerjaan dalam kelompok. Lalu ada penilaian pengetahuan. Nanti akan saya berikan post test setelah kalian belajar materi ini untuk mengerjakan soal untuk melihat sebenarnya sudah tercapai belum tujuan pembelajaran kita hari ini. Dan yang terakhir ada penilaian keterampilan. Ini berkaitan dengan bagaimana nanti kalian menyajikan hasil diskusi kalian bersama kelompok. Sudah disediakan ya alat dan bahan yang diperlukan. Ada yang mau ditanya dulu nih? Sebelum Ibu lanjut, ada? Nggak ada? Kalau tidak ada, coba diperhatikan video. Halo, namaku Abiu. Aku biasa dipanggil Iu. Aku mempunyai usaha bengkel. Bengkelku mulai ramai pengunjung, ada yang mau servis, ada yang ganti oli dan lainnya. Oleh karena itu aku membutuhkan peralatan, perlengkapan dan penambahan karyawan. Pagi ini aku ke bank, untuk mengajukan pinjaman untuk penambahan modal usaha bengkelku. Pak, apakah saya bisa meminjam uang dengan jaminan surat berharga? Saya mempunyai usaha bengkel dan sekarang mulai berkembang dengan baik. Selamat pagi juga, bisa Pak, kami menyediakan program simpan pinjam. Apakah usaha Bapak membuat laporan keuangan, agar kami bisa mengecek laporan keuangan perusahaan Bapak, untuk menganalisa kemampuan pembayaran angsuran dan kesesuaian jumlah pinjaman.
Saya tidak membuat laporan keuangan. Kalau tidak ada laporan keuangan, tidak bisakah saya meminjam uang di bank? Maaf Pak, tidak bisa. Aku sedih sekali. Pinjaman di bank ditolak karena aku tidak membuat laporan keuangan. Adakah yang bisa membantuku membuat laporan keuangan dengan baik, agar aku bisa diberi pinjaman oleh bank? Video komentar untuk pertemuan kita kali ini. Jadi apa sih sebenarnya yang terjadi dalam video tersebut? Itu pertanyaan terbuka yang saya ajukan kepada kalian. Dan gimana cara mengatasi permasalahan yang ada di video. Jadi kondisi apa yang terjadi di video? Ada yang bisa memaparkan? Menurut saya, Bu, masalah yang ada di video tadi itu dia mau pinjam uang ke bank, tapi dia belum ada laporan keuangannya, jadi dia belum bisa mengajukan pinjaman ke bank. Ya. Jadi dia harus buat laporan keuangan, Bu. Tapi dia nggak tahu gimana cara membuat laporan. Iya. Terima kasih Bunga, beri aplaus untuk Bunga. Jadi itu kondisi yang tadi terjadi. Banyak nggak hari ini yang punya bisnis online atau kalian pernah punya bisnis online? Punya. Pernah membuat laporan keuangan? Enggak. Jadi gimana? Enggak. Apakah tidak pernah bercita-cita bahwa bisnis online kalian suatu saat akan menjadi besar? Enggak. Pengennya gitu-gitu aja. Pengennya sih besar, Bu. Pengennya besar. Makanya nggak tahu. Pengennya besar tapi kita nggak punya Modal pengetahuan. kita tidak punya pengetahuan begitu ya untuk pengalamannya juga kurang untuk gimana caranya rasanya ya kalau perusahaan besar itu tidak ada perusahaan besar yang benar-benar membiayai perusahaan itu modalnya 100% dari dia. Misalnya si Eli ini dia punya perusahaan konveksi, tahu ya konveksi ya, kain gitu, bahan baku untuk membuat baju. Dia pengen punya perusahaan itu besar, tapi dia cuma mengharapkan modal dia sendiri, bisa gitu. Tapi bagaimana caranya agar investor itu tertarik sama usaha kalian? Kalau misalnya dia kok kamu ini selalu bangkrut, ya kan? Gimana saya menanamkan modal sama kamu ini selalu bangkrut? Oh ini saya yakin nih untuk menanamkan modal di sini. Kenapa? Karena ternyata saya lihat posisi keuangan dia itu bagus, selalu untung terus gitu, selalu surplus. Bagaimana agar cara investor itu tahu sementara kita tidak punya laporan, gitu ya? Nah itu dia. Jadi ini sangat bermanfaat ya bagi kehidupan kalian, karena ini sangat dekat dengan kehidupan kalian. Karena banyak saya rasa di sini yang sudah mulai jualan itu sudah banyak, tapi belum menghubungkan belum cukup waktunya kata si Rosa. Oh iya, makanya di sini kita belajar. Tadi Rosa bilang belum cukup ilmunya, maka kita akan belajar di sini bagaimana cara membuat laporan keuangan. Jadi ini bukan tagihan kurikulum saja, tapi sangat bermanfaat bagi kehidupan kalian. Cara mengatasi gimana? Ya mau tidak mau dia harus buat yang namanya laporan keuangan. Ada yang mau tanya dulu sampai itu? Tidak ada. Kalau tidak ada. Nah yang pertama, laporan keuangan yang akan kita bahas ini kelihatan ya semua. Ada laporan keuangan perusahaan jasa. Yang pertama ini dia pengertiannya. Laporan keuangan perusahaan jasa. Setiap perusahaan wajib melaporkan kinerja keuangan dalam bentuk informasi akuntansi. Pelaporan keuangan merupakan tahap terakhir siklus akuntansi. Dari laporan keuangan dapat diketahui kinerja perusahaan selama satu periode akuntansi. Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan sebuah perusahaan. Yang pertama, laporan keuangan yang pertama ada namanya laporan laba rugi. Apa itu laba? Keuntungan. Untung. Ya. Untung. Jadi dari sini nanti komponen yang akan dibuat dalam laporan laba rugi adalah pendapatan dan beban. Jadi untuk mengetahui bahwa perusahaan kita untung, gimana caranya dikurangi? Ada di modul, tapi ini saya berikan lagi, nanti boleh dilihat. Ini kira-kira bentuk single step dan ada yang multiple step, equity, modal. Katanya laporan perubahan ekuitas itu adalah laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas. Modal mungkin berubah nggak? Ya, karena dalam perubahan ekuitas nanti menghitungnya adalah komponennya ini yang modal awal, ada investasi tambahan, ada
ada laba atau rugi bersih, ada price dan modal asli. Artinya ini tidak bisa dibuat kalau kalian tidak selesai dulu laporan laba rugi. Harus selesai dulu laporan laba rugi, baru selesai laporan perubahan ekuitas. Ini sudah duduk berdasarkan kelompok masing-masing, 6 kelompok. Sudah? Sudah, Bu. Sudah ya? Kalau sudah, setiap ketua silakan ambil LKPD-nya ke depan dengan saya. Silakan tentukan ketua kelompoknya, ambil, ayo. Ambil aja, kok. Ambil LKPD-nya. Duduk berdasarkan kelompok, buat aja LKPD. Kamu ngajak mari boleh, atau ke situ boleh. Coba lihat di LKPD-nya. Coba punya LKPD-nya. Jadi satu kelompok ini semuanya ada 6, ya kan? Semuanya ada 6. Coba dilihat di bagian petunjuk kerjanya. Kelompok 1 dan kelompok 3 itu tugasnya adalah membuat laporan laba rugi. Dari mana Bu? Ini ada kertas kerja. Tadi kan mau laba rugi ada apa? Ada pendapatan, beban, dan pendapatan dengan beban. Maka dimasukkan dari kertas kerja ini menjadi laporan laba rugi. Itu kelompok 1 dan kelompok 3. Lalu kelompok 2 dengan kelompok 5 buat laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. Jadi kalian harus koordinasi dulu nih. Kalian laba rugi dahulu. Ya, mari. Tadi kelompok 2 dan 5. Kelompok 4 dan kelompok 6, kelompok terakhir, ini membuat laporan posisi keuangan atau neraca. Ya, waktunya kira-kira jadi dikerjakan di karton yang sudah kalian sediakan ini. Ya, di sini dikerjakannya buat saja laporan dalam posisi besar. Nanti kalian presentasikan ke depan. Jadi tadi kelompok 1 dengan kelompok berapa? 3. Nah, kalau kelompok 1 ini 1, 2, 3. Jadi nanti waktu kelompok 1 maju atau kelompok 3 maju, kalian yang menanggapi. Ya. Saya kasih waktunya 10 menit dari sekarang. Tadi tugasnya apa? Daripada keluar. Ntar aja. Orang perubahan ekuitas yang kita kerjakan ya per 31 Desember 2009. Silakan di besar dengan kecil. Ini pendapatan dan modal dari. Gak usah langsung dimasukkan aja, mau pakai single step atau multiple. Lebih enak yang sebenarnya kalau lebih gampang itu yang single, tapi lebih rinci itu multiple. Karena di sini kan ada desain yang model-modelnya. Tinggal di ya, jadi untuk cari laba ruginya boleh koordinasi dengan kelompok. Ya, makanya kami menunggu orang itu dulu. Tapi jangan ditunggu, nanti terlalu lama. Tapi buat ininya dulu, judul apa tadi namanya? Kantor akuntan Dimas kan? Tidak Kantor akuntannya. Kantor akuntan Dimas. Laporan perubahan ekuitas per 31 Desember. Kalau lebih bagus itu sebenarnya multiple step. Karena multiple step itu dia lebih rinci. Tapi nanti saya harap udah paham ya semua tentang multiple step. Jadi dia udah paham multiple step. Tapi banyak yang belajar. Tapi yang lebih rinci itu yang multiple step. Nanti kalau kamu punya usaha bengkel, misalnya itu akan kan. Dihitung dong. Berapa laba ruginya? Totalkan dulu bebannya. Ini bebannya. Ini totalkan. Ini semua bebannya.
Berarti sampai rugi. Single leg. Single step. Alhamdulillah, coba kita semuanya ke depan. Sudah berlalu waktu untuk pengerjaan diskusi kelompok LKPD-nya. Waktunya sudah berlalu, saatnya sekarang kita melakukan presentasi hasil diskusi. Oke, siap? Saya persilakan untuk kelompok laba rugi dulu. Ini ada kelompok satu. Silakan kelompok satu untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang keuangan laporan laba rugi. Di sini pendapatan biasanya 8.260, pendapatan bunga 75, ditambah jumlah totalnya 8.335. Beban-beban usahanya yaitu beban gaji 1.400, beban listrik dan telepon 75, beban serba-serbi 25, beban perlengkapan 75. Beban penyusutan peralatan 200 dan beban sewa 1.600. Yang total bebannya 3.375. Untuk mengetahui laba atau ruginya, pendapatan jasa dan beban-bebannya kita kurang, yaitu 8.335 dikurang 3.375 yang hasilnya 4.960. Jadi kesimpulannya laba, Bu. terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan laporan laba rugi dan hasilnya adalah ternyata laba. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Seperti kesepakatan di awal tadi bahwa kalau satu kelompok yang maju, karena satu kelompok itu ada satu topik ada 2 kelompok, maka kelompok yang lain menyimak atau memberi pertanyaan atau tanggapan. Bagaimana dengan kelompok 3 yang sama topiknya dengan kelompok 1? Apa ada yang mau diberikan tanggapan atau pertanyaan mungkin bagi kelompok 1? Silakan. Hasil dari kelompok kami dengan kelompok 1 sama Bu. Jadi tidak ada Kelompok 1 kita beri lagi aplaus, saya lagi buat. Tadi sudah ada laporan laba rugi, sekarang kita mau ambil laporan yang kedua yaitu laporan perubahan ekuitas. Ini akan diwakili oleh kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2 boleh 2 atau 3 orang untuk mempresentasikan hasil karya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang perubahan ekuitas. Yang akan dibacakan oleh Rosa. Baiklah, saya di sini akan membacakan tentang kerja kelompok kami yaitu perubahan ekuitas tambah aturan 5 SEMKK. Modal awalnya 15.000. Laba atau ruginya laba rugi 4.690. Price 200. Penambahan modal dikarenakan 4.690 dari laba dan price-nya 200, terjadilah penambahan modal menjadi 4.490. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Jadi Linda tanya itu di dalam laporan perubahan ekuitasnya dia sebenarnya laba atau rugi? Walaupun data lebih kurang ya. Tapi mungkin teman-teman yang lain apa itu laba atau rugi karena tidak jelas ya. Tunggu. Baiklah, untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 5, di sini kami akan menjelaskan bahwa yang kami dapat ini tadi ialah laba. Kemudian dikurang dengan price. Jadi hasilnya penambahan modalnya 4.490 ditambah dengan modal awal dan akhirnya ini 19.490. Sekian. Sudah jelas? Jelas. Nah itu tadi pertanyaan dari kelompok 5 yang bertanya ini komponennya apa? Laba atau rugi karena dibuat dua-dua ya. Jadi nanti kelompok 2 mungkin boleh dikoreksi saja. Biar ini lebih jelas laba atau rugi. Tidak mestinya Bu. Ya maksudnya ini laba sudah bagus penampilannya sudah baik. Tapi nanti mungkin di selanjutnya boleh diperbaiki. Untuk itu kita beri applause yang meriah dulu untuk Oke, yang terakhir ini adalah presentasi dari kelompok 4 dan 6. Dan yang maju adalah kelompok 6 untuk presentasi laporan posisi keuangan tahun terakhir. Untuk itu nanti silakan kelompok lain dihadapi. Kelompok 6 silakan maju ke depan. 2 atau 3 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami di belakang tersebut, yaitu tentang laporan posisi keuangan. Akan dijelaskan oleh Rahma Andini. Sebelumnya kami akan membahas tentang laporan posisi keuangan atau disebut dengan neraca. Neraca ini tadi neraca ini mencari aset perusahaan. Aset merupakan kekayaan atau harta yang dimiliki oleh perusahaan. Liabilitas itu utang dan ekuitas itu modal. Yang pertama ada aset lancar sebesar 55.500.000 dan kas 19 juta, perlengkapan kantor sebesar 800.000, sewa yang dibayar 2.750.000. Ada yang ingin bertanya? Silakan untuk bertanya. Dari kelompok 2 ingin memberikan pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan liabilitas dan ekuitas? Terima kasih untuk kita kelompok 2. Seperti yang saya paparkan tadi, liabilitas itu merupakan utang dan ekuitas itu modal dari perusahaan tersebut. Gimana Gita? Baiklah, sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok 6. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah alhamdulillah menyelesaikan semua presentasinya. Masih semangat? Masih semangat? Jalannya 5 menit saja, jangan lama-lama. Karena soalnya cuma 5. Siap ya? Sebelum itu kembali dulu ke bangkunya masing-masing. Sisakan tadi kayaknya meja konferensi, silakan diberesin lagi. Oke, saya kasih waktu surat perasaan dikerjakan beberapa saat soal evaluasinya untuk mengukur pencapaian kalian ya. Akhir suatu proses kegiatan akuntansi yang merupakan suatu ringkasan dari transformasi.
silakan dikumpul karena cuma 5 soal jadi tidak perlu banyak waktu. Sudah kerja. Oh, di belakang. Alamin, kita akhirnya sudah sampai di ujung pembelajaran. Bentar ya. Ujung pembelajaran. Tadi kalian juga sudah mengerjakan tes evaluasi dan hari ini kita akan coba menutup pembelajaran dengan cara apa sih yang kalian dapat atau kesimpulan apa yang bisa kalian ambil atau dari pembelajaran hari ini manfaatnya itu. Saya mau kesimpulannya dulu. Silakan. Oh, ada kita. Kesimpulan yang saya dapat dalam pembelajaran kali ini adalah bahwa setiap perusahaan harus menyusun laporan keuangannya di setiap periode agar dapat diketahui bagaimana kondisi keuangan perusahaan tersebut. Ini sama ya Bu, seperti yang kita bahas di pertemuan awal materi perusahaan jasa. Ya, karena memang kemarin kita sudah ada bahas ya. Jadi memang ini sama ya yang kita bahas di awal tentang sistem informasi akuntansi, tentang siapa-siapa saja pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Di situ ada manajer ya, ada investor, ada kreditur ya. Ingat ya semuanya bahwa kreditur orang yang meminjamkan uang ya. Jadi ini informasi yang kita sudah pelajari sebenarnya di awal, tapi untuk mengetahui bagaimana bentuk laporannya baru kita tahu ini. Jadi ke depan saya harap kalian bisa tahu membuat laporan. Itu ya kesimpulan dari kita tentang pembelajaran hari ini. Boleh beri tepuk tangan dulu. Nah, saya juga nggak mau jadi ini ya. Saya juga mau tahu gimana sih yang kalian rasakan, apa sih yang kalian rasakan dalam pembelajaran kali ini. Maka kita akan coba untuk melakukan refleksi pembelajaran. Apa sih informasi baru yang kalian dapat? Atau gimana sih perasaannya dibandingkan dengan pembelajaran sebelumnya? Ada mungkin dari sisi sini? Pembelajaran hari ini menurut saya membuat fokus kami bertambah, Bu. Karena kami diberikan contoh nyata yang terkait dengan materi hari ini, seperti video yang ditampilkan di awal tadi. Sama ya. Jadi semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kalian. Tetap sehat, jaga selalu kesehatannya. Untuk tindak lanjutnya atau feedback dari pembelajaran hari ini, kalau nanti dipelajari materi selanjutnya masih tentang laporan keuangan perusahaan jasa, yaitu laporan perusahaan. Ya, kalau dipelajari. Oke, karena tadi kita sudah buka pertemuan hari ini dengan doa, maka alangkah baiknya kita juga menutup pertemuan kita hari ini dengan membacakan doa. Silakan semua kelas dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa masing-masing. Terima kasih ya kepada Firja yang sudah memimpin doa. Semoga yang paling saya harapkan dari pembelajaran hari ini adalah kalian bisa menerapkan dalam kehidupan kalian masing-masing. Karena tujuan utama kita untuk belajar itu adalah untuk agar pembelajaran itu bermanfaat bagi kita. Bukan hanya sekedar ingin memperoleh nilai terbaik. Semoga semuanya selalu sehat, selalu jaga kesehatan untuk mendapatkan hasil yang terbaik dalam pembelajaran. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.